Dan sosok ciptaan dari Azazil ini adalah dari segumpal darah atau segenggam daging hasil dari aborsi anak-anak manusia yang penuh dosa. Nah, si janin yang tadi diaborsi yang belum mempunyai nyawa ini lalu akan dimasuki oleh atau diisi oleh nyawa-nyawa iblis. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel yang akan memberikan informasi dan kisah-kisah menarik tentunya. Oke guys, dan di video kali ini saya masih akan membahas asal-usul hantu yang ada di Indonesia. Dan ini asal-usul hantu yang ada di Indonesia untuk part keempatnya ya guys, karena hantu di Indonesia itu ternyata banyak banget guys variasinya. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan membahas asal-usul hantu di mana hantu ini digambarkan pertama dia mempunyai tubuh yang kecil, kedua dia botak, dan ketiga dia suka mencuri uang. Siapa lagi kalau bukan tuyul nih guys. Penasaran kan guys, bagaimanakah asal-usul hantu tuyul ini dan bagaimanakah ia bisa mencuri uang? Yuk kita langsung saja simak yang berikut ini. Check it out. Oke guys, ngomong-ngomong masalah hantu tuyul nih, siapa sih orang Indonesia yang nggak tahu dengan hantu yang satu ini? Dalam mitologi Jawa dan sekitarnya, tuyul merupakan makhluk halus yang mempunyai wujud seperti orang kerdil ataupun anak kecil dengan berkepala gundul yang dipercayai bisa mencuri uang untuk tuannya. Mitos mengenai hantu pencuri uang ini sebenarnya sudah ada sejak 1890-an. Namun istilah tuyul ini baru ada sekitar tahun 1929. Setelah krisis ekonomi depresi yang sangat besar, tuyul merupakan mitos yang banyak dipelajari oleh sejarawan karena masih dipercayai oleh masyarakat modern sampai sekarang. Sejarawan berpendapat bahwa awalnya tuyul ini muncul akibat kesenjangan sosial antara kalangan masyarakat yang agraris dengan tuan tanah dan pedagang. Dan bantuan makhluk halus dianggap sebagai cara paling mudah untuk menjelaskan segala urusan perniagaan yang semakin rumit bagi rakyat pedesaan yang masih tradisional. Jadi intinya tuh gini guys, pedagang desa atau orang-orang desa yang berdagang sama orang-orang kota yang berdagang atau pedagang yang ada di kota itu kan penghasilannya sebenarnya mungkin berbeda ya. Kalau di desa ya mungkin penghasilannya sedikit. Kalau yang di kota ini tiba-tiba pedagang itu tuh menjadi orang kaya misalnya gitu. Nah, yang di desa ini tuh bingung kenapa orang yang dagang di kota itu lebih bisa cepat kaya dibandingkan orang yang dagang di desa. Nah, mungkin disitulah menimbulkan kecurigaan terhadap pedagang desa kepada pedagang yang ada di kota. Wah, mungkin pedagang-pedagang di kota ini mempunyai makhluk halus yang bisa membantu mereka untuk menjadi orang yang kaya mendadak. Dan akhirnya muncullah kata-kata tuyul pada waktu itu. Nah, makanya kenapa sampai saat ini ketika ada orang yang tiba-tiba menjadi orang kaya atau misalnya tiba-tiba menjadi dia punya banyak uang, terus dia tiba-tiba beli mobil dan yang lainnya. Dan biasalah kalau misalkan mulut tetangga ya emang ya gitulah guys, pedes ya. Nah pasti nih tetangga akan mengatakan, wah bahwa si fulan ini makai tuyul dan yang lain-lainnya guys. Nah dan sekarang pertanyaannya adalah, apakah tuyul itu benar-benar ada? Apakah emang benar-benar dijadikan sebagai alat untuk mencari sebuah kekayaan secara instan? Ya, saya pribadi sih nggak tahu juga ya guys. Tapi setelah saya mendapatkan sebuah informasi dari berbagai macam media elektronik, sih katanya benar ada, tapi nggak tahu juga sih sebenarnya. Namun mitosnya seperti ini guys. Makhluk halus yang digambarkan seperti tuyul tadi yang mempunyai yang mempunyai kepala botak dan juga suka mencuri uang ini sering diceritakan dipelihara orang untuk mendapatkan sebuah kekayaan secara instan. Namun untuk mendapatkan kenikmatan sesaat ini memiliki konsekuensi yang sangat berat dan bahkan merugikan. Mitosnya nih guys, ketika seseorang ingin mengadopsi atau memelihara tuyul ini, si pengadopsi harus rela barter nyawa dengan tuyul tersebut atau dengan kekayaan yang didapatkannya. Sebenarnya untungnya di mana gitu ya? Dia pengen kaya tapi harus barter nyawa dengan kekayaannya itu. Dan bahkan menurut cerita turun-temurun si pengadopsi ini akan meninggal secara tidak wajar, lalu setelah itu 7 keturunannya akan miskin.
Berarti kenikmatan sesaat ini ya bener-bener sesaat ya guys. Dan menurut seorang pakar spiritual bahwa ada 2 cara untuk mengadopsi tuyul guys. Yang pertama, calon majikan harus memberikan nominal uang tertentu kepada dukun penjual tuyul tersebut. Di sini aja udah nggak masuk akal. Pertama, dia pengen kaya, pengen dapat uang, tapi dia harus memberikan uang dulu nih dengan nominal-nominal yang ditentukan oleh dukun si tuyul tadi. Udah, ngutang dulu ini mah pasti ngutang dulu. Dan yang kedua, si majikan harus merelakan nyawa keluarganya dan harus perempuan ya guys, karena si tuyul ini nantinya akan disusui oleh tumbal yang disediakan majikannya. Dan menurut mitos lainnya, tuyul yang sudah diadopsi tadi tidak lantas harus mengambil uang berapa aja atau bebas lah gitu. Cara mainnya nggak gitu guys. Dan ternyata cara mainnya ini adalah si majikan ini akan mendapatkan uang dari si tuyul tersebut ketika persetujuan kontrak di awal akan berapa nih uang yang diambil si tuyul dalam 1 kali aksinya. Misalnya atau contoh, si pengadopsi ini di awal memberikan uang 100.000 kepada dukun tuyul tersebut. Nah, si tuyul ini juga akan mengambil uang dengan nominal 100.000 untuk tuannya dalam 1 kali aksinya. Kontrak yang berjalan antara tuyul dan si majikan ini adalah seumur hidup. Nah, dan kontraknya ini akan habis ketika majikannya sudah meninggal dunia. Dan jika si tumbal ini tidak mau menyusui tuyul tersebut, maka itu artinya sang majikan sudah melanggar kontrak dan itu bisa berakibat si tuyul akan marah lalu dia akan mengambil uang yang sudah diambilnya atau seluruh harta yang pernah diambilnya. Dan selain itu, kemungkinan terburuknya adalah sang majikan akan meninggal secara tidak wajar dan konsekuensinya akan berdampak kepada anak dan keturunan-keturunannya. Dan katanya biasanya akan berakibat sampai 7 turunan. Jadi 7 turunan dari keluarga majikan tersebut akan mengalami kemiskinan. Nah, dan sekarang bagaimanakah cara menangkal agar tuyul tersebut tidak pernah mencuri uang kita? Agar tidak mencuri uang kita. Oke guys, dan mitosnya katanya nih, karena si tuyul ini adalah sifatnya sebagai anak-anak yang suka bermain, menurut ahli atau pakar supranatural, kita harus memberikan kaca atau kacang hijau di tempat penyimpanan uang kita. Katanya sih saran dari ahlinya seperti itu guys. Tapi kalau menurut saya atau saran saya, banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah ngaji. Jangan percaya-percaya kayak gituan ya guys, takutnya syirik atau musyrik. Dan menurut cerita yang beredar bahwa asal-usul hantu tuyul ini berasal dari janin manusia yang mati sebelum dilahirkan. Dan kejadian tersebut dimanfaatkan oleh pelaku pesugihan yang memanggil sosoknya melalui ritual tertentu. Ritual itu sekaligus menjadi sebuah perjanjian antara pelaku dan sosok tuyul dalam pesugihan yang menjadi tujuan mereka. Sosok tuyul ini dipercaya akan tinggal dalam patung yang kecil. Ia akan hidup jika dibangunkan dan ia akan keluar jika diundang menggunakan darah segar manusia. Dengan undangan dari tuannya itu, ia akan segera beranjak untuk menuruti perintah tuannya untuk mencuri uang saat malam hari. Adapun menurut Islam, asal-usul tuyul ini diketahui merupakan penemuan Azazil atau putra iblis yang sangat cakap dalam hal penelitian. Azazil adalah nama asli dari iblis yang merupakan bapak dari bangsa jin. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa nama asli dari iblis adalah Al-Harits. Dan menurut syariat Islam, Azazil ini adalah pemimpin kelompok setan dari kalangan jin dan manusia. Dan makhluk itu kita kenal dengan nama tuyul. Dan sosok ciptaan dari Azazil ini adalah dari segumpal darah atau segenggam daging hasil dari aborsi anak-anak manusia yang penuh dosa. Nah, si janin yang tadi diaborsi itu belum memiliki roh dong, atau belum punya nyawa lah intinya. Nah, si janin yang tadi diaborsi yang belum mempunyai nyawa ini lalu akan dimasuki oleh atau diisi oleh nyawa-nyawa iblis atau akan diisi oleh para jin ataupun setan dari kelompok Azazil untuk menyasarkan orang-orang yang mengalami masalah ekonomi. Nah, makanya untuk anak muda nih yang pacaran apalagi, jangan sampai deh ngalamin hal-hal seperti itu ya kan. Hamil di luar nikah, terus bingung mau nikahinnya, apalagi anak-anak yang masih sekolah, hamil.
nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya diadopsi, dan itulah yang akan terjadi. Jadi tuyul tuh kan jadinya. Berarti secara tidak langsung kalian yang mengalami atau melakukan aborsi, secara tidak langsung kalian akan mendapatkan anak tuyul berarti. Loh. Oke guys, itulah asal-usul hantu tuyul, dan pesan dari saya, ada ataupun tidak adanya hantu tuyul, dan meskipun misalnya ada nih tuyul ini untuk menjadi kita kaya secara mendadak, saya sarankan jangan melakukan hal seperti itu ya guys, karena ada konsekuensi di setiap apa yang kita lakukan. Oke, mudah-mudahan ini ada pembelajarannya juga, dan mudah-mudahan ini juga bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya guys. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.